Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifat Tatama Putra dengan NIM A11 2023 15408. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pertama dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data tentang sorting. Nah, pada tugas kali ini kita membuat dua tipe sorting, yaitu bubble sort dan selection sort. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mungkin dari bubble sort terlebih dahulu. Nah, untuk bubble sort ini sendiri yaitu kita membandingkan data-data dari beberapa indeks yang kita inputkan dari indeks ke-0 dengan indeks 1 dengan indeks ke-2, indeks ke-3, dan indeks ke-4 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk indeks-indeksnya sendiri yaitu dengan nilai yang acak juga tentunya. Nah, bagaimana program tersebut bisa berjalan itu bisa kita sambil contohkan. Mungkin pertama kita bisa memasukkan jumlah array atau jumlah data yang ingin kita inputkan. Misal kita ingin menginputkan 5 data. Nah, untuk indeks ke-0-nya mungkin kita bisa isikan 25 dan indeks pertamanya kita isikan 9. Indeks keduanya yaitu mungkin bisa 32 dan indeks ketiganya mungkin bisa 12 dan indeks keempatnya bisa 1. Oke. Nah, ini program tersebut otomatis akan mengurutkan sendiri data yang telah kita inputkan kepada indeks-indeks tersebut, yaitu tersusun menjadi mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, bubble sort sendiri cara kerjanya yaitu indeks yang ke-0 ini dengan nilai 25 akan dibandingkan dengan indeks pertama dengan nilai 9. Jika indeks ke-0 tersebut nilainya lebih besar daripada indeks pertama, nilai dari indeks ke-0 itu sendiri dengan nilai 25 akan ditukar dengan nilai indeks pertama yaitu 9 yang berarti nilai 9 ini akan kita masukkan atau kita swap dengan ke indeks ke-0. Jadi indeks ke-0 sekarang nilainya 9 dan indeks pertama nilainya sekarang adalah 25. Nah, tahap selanjutnya kita akan membandingkan antara indeks pertama dan indeks kedua. Indeks pertama kan tadi sudah ditukar ya dengan nilai 25. Jadi kita bandingkan 25 dengan 32. Nah, karena 25 lebih kecil daripada 32, jadi nilai tersebut akan tetap bernilai tetap dan kita masuk ke perbandingan yang ketiga. Nah, yang perbandingan ketiga tersendiri yaitu kita membandingkan indeks kedua dengan indeks ketiga. Nah, karena kan indeks kedua dengan nilai 32 dan indeks ketiga dengan nilai 12, jadi otomatis indeks kedua dan 3 nilainya akan bertukar ya, dengan menjadi indeks kedua dengan nilai 12 dan indeks ketiga dengan nilai 32. Dan hal tersebut kita ulang-ulang terus perbandingannya hingga nilai 1 ini bisa berada di indeks ke-0 dan nilai 9 ke indeks ke-1 dan nilai 12 di indeks kedua dan seterusnya. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan dari bubble sort dengan kode yang seperti ini. Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan masuk ke selection sort. Nah, untuk yang kedua ini sendiri yaitu ada selection sort. Nah, untuk selection sort ini sendiri yaitu programnya dia akan membandingkan nilai indeks ke-0 dengan jumlah nilai dari suatu indeks yang lebih kecil daripada nilai tersebut, nilai indeks ke-0 tersebut. Nah, lalu dia akan langsung menukar nilai dari indeks tersebut. Berbeda dengan bubble sort. Bubble sort kan mungkin bisa dijelaskan seperti kita membandingkan antara indeks ke-0 ke 1 persatu kan. Nah, lalu dia memindahkannya juga satu persatu. Nah, untuk selection sort ini dia lebih simpel karena dia langsung mencari indeks dengan nilai terkecil dibandingkan dengan indeks ke pertama. Jadi dia langsung men-swap gitu, langsung mentukar nilainya. Nah, daripada
Ini mungkin kita langsung coba saja. Nah, kita di sini juga diminta untuk memasukkan data lagi, berjumlah 5. Masukkan angka ke 0 mungkin ada 8, angka ke 1 ada 4, ada 6, ada 3, dan ada 10. Nah, data tersebut, program ini langsung menyesuaikan atau mengurutkan data-data yang kita inputkan tadi menjadi sebuah data yang urut dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, untuk perbandingannya sendiri yaitu seperti mungkin indeks ke 0 dengan nilai 8 akan dibandingkan dengan seluruh indeks yang kita masukkan tadi, ada indeks 1, kedua, ketiga, dan keempat. 8 nilai 8 ini akan dibandingkan dengan nilai 4, 6, dan 3. Manakah dari nilai-nilai tersebut yang lebih kecil nilainya daripada nilai 8? Indeks keempat tidak dimasukkan karena dia otomatis nilainya lebih besar daripada daripada nilai 8. Nah, diketahui yang ternyata indeks ketiga dengan nilai 3 nilainya lebih kecil daripada indeks 8, angka 8. Jadi indeks ke-0 akan langsung di-swap nilainya menjadi 3 dan indeks ketiga akan di-swap nilainya menjadi 8. Nah, selanjutnya untuk indeks yang pertama ini sendiri mungkin apakah nilai 4 ini adalah nilai terkecil daripada indeks kedua, ketiga, dan keempat? Jika iya, maka program tidak perlu merubah urutan indeks tersebut karena kan nilainya sudah paling kecil daripada indeks selanjutnya. Nah, untuk yang ke-6 sendiri, untuk indeks nilai yang kedua sendiri karena kan dia juga sudah urut dengan nilai terkecil jika dibandingkan dengan 8 dan juga 10, maka hal tersebut juga tidak dirubah oleh program tersebut. Nah, untuk penjelasannya mungkin seperti itu saja dari selection sort dan juga bubble sort yang tadi saya sudah jabarkan. Mungkin kalau dibandingkan dapat dibandingkan lebih mana yang lebih efisien untuk menggunakan waktunya, untuk efisiensi waktunya, dan juga mungkin apakah seberapa berat program tersebut dijalankan. Mungkin kita bisa memakai yang index selection sort karena dia hanya mungkin perlu beberapa kali perulangan sehingga dia bisa menampilkan data array yang sudah diurutkan lebih cepat dibandingkan dengan bubble sort, karena bubble sort dia membandingkan satu persatu antara indeks ke-0 hingga indeks yang terakhir. Dia membandingkan satu persatu lalu dia diulang lagi, diiterasi lagi beberapa kali dan diverifikasi lagi untuk yang terakhir kalinya. Jika nilainya sudah benar, baru dia sudah selesai di program atau dijalankan. Nah, jadi mungkin selection sort mungkin pilihan lebih baik untuk dari segi efisiensi waktu dan juga seberapa berat program tersebut dijalankan di sebuah PC atau komputer. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau dalam tutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.